Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrini Karamdani dari kelas 10D akan menceritakan tentang kisah Sang Kuryang. Jadi hiduplah seorang pemuda bernama Prabu. Ia tinggal bersama anjing istana. Kerjaannya suka berburu di hutan. Pada suatu hari dia buang air kecil di dalam hutan, dan setelah berburu dia pun balik ke istana. Dan ada seekor babi hutan yang sangat kehausan, dan babi hutan tersebut meminum air kencing si Prabu, yang sehingga membuat babi hutan tersebut hamil. Ketika 9 bulan berlalu, babi hutan tersebut melahirkan seorang bayi perempuan, melahirkan seorang manusia bayi perempuan, dan menangis kencang hingga Prabu tersebut mendengar tangisannya. Ketika Prabu menemukan suara tersebut, ia melihat seorang bayi. Akhirnya si Prabu membawa bayi tersebut ke istana dan dia mengurusnya, dan ia beri nama Roro Jongrang. Apa sih? Dayang Sumbi. Setelah 17 tahun berlalu, Dayang Sumbi dikenal dengan kecantikannya di berbagai sampai keluar negara tetangga. Namun Dayang Sumbi tidak ingin menikah. Akhirnya Dayang Sumbi pun diasingkan dan dibuang ke dalam hutan. Akhirnya Dayang Sumbi pun tinggal di hutan bersama seekor anjing yang bernama Tumang. Suatu hari Dayang Sumbi sedang menjahit, namun tongkatnya jatuh ke dalam jurang. Dayang Sumbi pun berkata, "Yang ingin mengambilkan tongkatku, maka akan kujadikan suamiku." Dayang Sumbi pun terkejut karena si Tumang lah yang mengambil tongkat tersebut. Akhirnya dengan terpaksa Dayang Sumbi pun menikahi si Tumang. Dayang Sumbi menikah dengan seekor anjing. Berhari-hari berlalu. Dayang Sumbi dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang pun hobi berburu. Hingga suatu ketika Sang Kuryang sedang berburu bersama si Tumang, namun tidak menemukan hewan buruan. Akhirnya ketika Sang Kuryang ingin pulang, ia menemukan seekor babi hutan dan menyuruh si Tumang untuk menangkap babi tersebut. Namun si Tumang tidak mau, dan akhirnya si Tumang lah yang jadi mangsa si Sang Kuryang. Akhirnya daging Tumang dibawa ke rumah dan dimasak oleh Dayang Sumbi. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi menanyakan, "Kemana si Tumang?" Sang Kuryang pun menjawab, ini daging kita makan adalah daging si Tumang." Dayang Sumbi pun marah dan memukul Sang Kuryang dan mengusirnya dari rumah. Akhirnya Sang Kuryang menggembara di hutan hingga bertemu dengan seorang yang sakti dan berguru kepadanya. 12 tahun berlalu. Dayang Sumbi sudah kuat. Sang Kuryang sudah kuat dan tampan, dan ia melanjutkan menggembara di hutan lagi. Tiba-tiba ia bertemu
dengan seorang wanita dan mereka saling jatuh cinta dan suka. Pada suatu ketika si wanita tersebut sedang mencari kutu di kepalanya Sang Kuryang. Wanita tersebut melihat ada bekas luka di kepalanya. Dan wanita tersebut menanyakan, kenapa ini bisa ada lukanya? Sang Kuryang pun menceritakan kejadiannya. Dan wanita tersebut adalah ibunya sendiri. Wanita tersebut pun berkata, "Kau adalah anakku. Tidak mungkin ibu menikahkan anaknya sendiri." Akhirnya Sang Kuryang pun memaksa ibunya untuk menikah dengannya. Namun si Dayang Sumbi mempunyai syarat sendiri, yaitu untuk Sang Kuryang membuatkan sebuah perahu di sebuah gunung. Akhirnya Sang Kuryang pun menyanggupinya. Akhirnya Sang Kuryang pun membuat sebuah perahu tersebut. Namun Dayang Sumbi melakukan kelicikan, sehingga jin-jin yang membantu Sang Kuryang mengira waktu sudah pagi. Jadi jin tersebut pergi dan meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Sang Kuryang pun marah dan menendang perahunya hingga terbalik dan membentuk sebuah gunung. Dan Sang Kuryang pun mengejar Dayang Sumbi. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Ternyata tubuh Dayang Sumbi itu terpecah hingga tidak tersisa. Dan Sang Kuryang pun berteriak-teriak kayak orang gila. Akhir kisah, Dayang Sumbi sekarang Dayang Sumbi diselamatkan oleh dewa dan dijadikan ratu makhluk halus di pantai selatan yang kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul. Dan perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang sekarang sudah berbentuk menjadi sebuah gunung di kota Bandung yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.